Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala sairil adyan. Allahumma salli wa sallim 'ala asyrafil anam wa 'ala alihi wa ashabihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Majlis hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Patut kita sadari bahawa pengaruh globalisasi dalam semua sektor kehidupan suatu bangsa sudah sangat terbuka lebar, termasuk Indonesia, negeri kita tercinta. Seperti maraknya persaingan perdagangan dan industri, teknologi informasi dan agesi asing dalam semua lini, termasuk sumber daya manusia atau tenaga kerja. Bahkan hadirin, berbagai akses negatif pun tak bisa terelakkan, seperti peredaran narkoba yang sudah sampai pada puncaknya dengan memasukkan sabu berton-ton beratnya, dengan sindikat jaringan yang telah menggurita di tengah masyarakat kita. Padahal sebenarnya Indonesia adalah negara yang besar, yang memiliki jumlah penduduk terbanyak peringkat keempat di dunia. Kekayaan alamnya yang bersumber dari daratan maupun lautan memerlukan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan kuat untuk dapat mengeksplorasikan beberapa sumber daya alam terbesar di dunia ini. Betul hadirin? Hadirin, seorang sosiologi Islam, Ibnu Khaldun, dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyebutkan bahawa bangsa yang lemah akan menjadi penonton dan bergantung pada negara maju lainnya. Oleh karena itu hadirin, maka apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi semua persoalan ini? Sebagai jawabannya, meningkatkan etos kerja dan sumber daya manusia menuju Indonesia sejahtera. Itulah judul syarahan kami pada kesempatan kali ini dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Aku
sekalian. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu semua apa yang telah kamu kerjakan. Majelis hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, firman Allah tersebut memberi penegasan kepada kita untuk giat bekerja, berkarya, berusaha. Karena bekerja dan berusaha merupakan tuntunan dalam kehidupan di dunia ini serta mempunyai nilai-nilai ibadah. Ayat tersebut kalau kita kaji lebih lanjut, maka kalimat i'malu merupakan sirat amar usul atau perintah dalam kitab Al-Mustafa min Ilmil Usul karangan Al-Ghazali. Dijelaskan dalam kaedah usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu arti kewajiban. Lalu dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia jilid 4 juz 11 halaman 201 sampai 202 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat i'malu adalah amal saleh yang dikerjakan oleh manusia yang disaksikan oleh Allah, Rasul-Nya serta orang-orang mukmin. Dan kalimat fayunabbi'ukum sebagai jawaban bahwa Allah akan memberikan balasan kepada mereka atas segala perbuatan dan pekerjaan yang mereka lakukan. Uraian tersebut senada dengan ungkapan Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 670 sampai 671. Demikian pula menurut Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar jilid 11 halaman 41 sampai 44 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat i'malu adalah perintah kepada manusia untuk bekerja harus sesuai dengan bakat, kemampuan serta keahliannya. Hadirin, kalau kita kaji lebih jauh lagi, dalam Islam, perintah bekerja selalu diseimbangkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang dirawi oleh Ibnu At-Takir dari Anas, beliau berkata, "Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi wa li akhiratahu lid dunyahu hatta yusiba jami'an." Fa inna dunya balaghun ilal akhirah wa la takumu kullan 'alan nas. Tidaklah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat dan meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini mengantarkan menuju akhirat dan janganlah kamu menjadi beban bagi orang lain. Saudaraku, seiring dengan hadis tersebut serta sejalan dan sejalin dengan tekad dan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan etos kerja yang tangguh, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berwawasan luas dan berintegritas. Dalam konsepsi Islam, perintah bekerja selalu dikaitkan dengan perintah ibadah. Oleh karena itu, hadirin, wajib bagi kita bekerja, giat berusaha dan mengoptimalkan sumber daya manusia sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا
banyak-banyak supaya kamu beruntung. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 14 halaman 231 sampai 232 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat fatashiru yang berarti bertebaranlah, maksudnya setelah menunaikan ibadah salat maka diberikan kebebasan kepada kita untuk mencari apa yang kita inginkan. Uraian tersebut senada dengan tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 439 sampai 440 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat fatashiru yang berarti bertebaranlah kalian di muka bumi. Penjelasan tersebut menunjukkan pengertian ibadah yang berarti boleh, yakni mencari rezeki di jalan Allah untuk memperoleh keberuntungan pada hari Jumat. Khalid Abdul Rahman Al-Akhi dalam kitabnya Safwatul Bayan Lima'anil Quran menjelaskan, idza qudiyatis salah tafarraqu litasarrufi fi hawaijikum. Jikalau kamu telah menunaikan ibadah salat, maka berpencarlah untuk mencari kebutuhan. Demikian pula menurut ungkapan mujahid Islam yang mengandung spirit dan sugesti, sebagaimana yang tertuang dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah juz 7 karya Al-Hafiz Abu Fidah Ibnu Katsir, ruhbanum bil laili wa fursanum bin nahari. Jika malam bagaikan rahib-rahib yang taat beribadah, namun jikalau fajar menyingsing bagaikan serigala yang bersimpah peluh, berkuah keringat, mencurahkan segenap potensi untuk berkarya. Saudaraku, di era globalisasi ini yang menuntut sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, yang mampu beradaptasi dan tanggap terhadap segala situasi, tentunya harus berpegang teguh pada nilai-nilai Qur'ani. Siapa yang tak mau menambah ilmu pengetahuan, silakan tidur dalam keterbelakangan. Siapa yang enggan meningkatkan skill atau keterampilan, siap-siap meradap dalam pengangguran. Siapa yang lemah etos kerjanya akan digilas oleh kemajuan zaman. Oleh karena itu hadirin, wahai bangsa Indonesia, wahai umat Islam, wahai para pemuda, bangkit dan bangunlah, songsonglah masa depan ini dengan giat berusaha. Mari kita tinggalkan bermalas-malasan, isi masa muda kita dengan giat berprestasi. Ingat, insan pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Jadilah seperti karang di dasar lautan yang tak pernah goyang walau dihantam badai gelombang. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, dari uraian demi uraian yang telah kami paparkan, mari kita petik beberapa kesimpulan. Pertama, ingatlah, etos kerja merupakan sikap kepribadian yang melahirkan sikap obsesif, kreatif dan inovatif, serta untuk meningkatkan produktivitas yang tinggi, serta sebagai manifestasi dari iman dan amal saleh. Kedua, ingatlah, berusaha dalam meningkatkan etos kerja merupakan suatu kewajiban dalam kehidupan di dunia ini, terutama bagi orang-orang yang beriman. Ketiga, ingatlah, maju mundurnya pembangunan suatu bangsa sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia dan etos kerjanya. Mari sama-sama kita dengarkan sebuah syair sebagai penyemangat kita dalam meningkatkan etos kerja. Bangkitkan etos kerjamu, negeri aman sekarang, tanggung jawabmu sing-singkan lengan bajumu. Ayo bekerja, ayo berkarya dan berdoa, satukan asa, gapailah cita untuk membangun Indonesia.
Indonesia. Satukan asa, gapailah cita untuk membangun Indonesia. Pergi ke pasar membeli ikan, Ikan dimasak dengan santan. Jika sumber daya manusia kita tingkatkan, Indonesia akan maju ke depan. Akhirnya buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Wa'tasimu bihablillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.